Patrick Kluivert mempertegas catatan buruk saat menangani timnas Indonesia. Tak ada yang bisa dibanggakan dari pencapaian Meneer Belanda 49 tahun itu. Mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 resmi sirna. Skuad Garuda terhenti di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia bersaing dengan Arab Saudi dan Irak untuk merebut tiket ke turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu. Hasilnya, Indonesia babak belur dengan dikalahkan oleh Green Falcons 2-3 dan Lion of Mesopotamia 0-1. Indonesia finish sebagai juru kunci grup B, harus mengubur mimpi untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Dua pelatih mengiringi perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menjadi juru taktik Indonesia sejak babak pertama hingga pertengahan babak ketiga. Coach Nim asal Korea Selatan itu menjadi juru taktik Indonesia dalam 14 pertandingan. PSSI mengambil keputusan mengejutkan pada awal tahun 2025. Kendati Shin Tae-yong masih on track untuk membawa Indonesia melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih 55 tahun itu tetap disudahi kontraknya lebih awal. Saat itu, Indonesia ada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Indonesia baru saja mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kandang. Pada prosesnya, Ketum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan Kluivert menjadi pelatih baru. Kluivert tak datang sendirian. Dia ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten. Selain itu, masih ada staf pelatih lain seperti Gerald van den Burg. Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut di media sosialnya staf kali ini sebagai yang terbaik di sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Tapi, kinerja Kluivert CS di atas lapangan tak sejalan dengan klaim Arya Sinulinga soal pelatih terbaik. 8 pertandingan dijalani Indonesia bersama Kluivert, hasilnya 3 kali menang, sekali imbang, dan 4 kali menelan kekalahan. Indonesia tak pernah menang melawan raksasa-raksasa Asia. Selain Irak dan Arab Saudi, Indonesia juga takluk dari Australia, 1-5, dan Jepang, 0-6. Dari sisi permainan, Indonesia tak meyakinkan bersama Kluivert. Kebobolan sebanyak 15 gol dalam 8 pertandingan, bisa mencatatkan 11 gol. Khusus di kualifikasi Piala Dunia 2026, cuma ada 5 gol yang dilesakan Indonesia ke gawang lawan bersama Kluivert. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini yang menilai bahwa pencapaian Kluivert bersama Indonesia tak ada yang membanggakan. Kinerja ex-penyerang timnas Belanda itu harus dievaluasi seiring dengan kegagalan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Saya kira memang harus ada evaluasi. Secara statistik saja, kinerja timnas di tangan Kluivert kan juga tidak menunjukkan hasil yang bisa dibanggakan, kata bungkus. Dalam beberapa pertandingan penting melawan tim-tim kuat, Kluivert juga gagal membuat timnas menunjukkan permainan terbaik. Bisa dilihat saat melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi beberapa hari lalu, kata dia menambahkan. Kontrak Kluivert dengan Indonesia masih berlaku sampai Desember 2027. Ada opsi perpanjangan 2 tahun dalam kontrak Kluivert tersebut. Akankah PSSI dan Kluivert akan segera pisah jalan? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali harus menelan pil pahit bersama pelatih asal Belanda. Setelah kegagalannya bersama Frank de Boer di Inter Milan beberapa tahun lalu, kini nasib serupa menimpanya di timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Kluivert gagal membawa skuad Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026 setelah Indonesia kalah 0-1 dari Irak dalam laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu, 12 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal gelandang Irak, Zidan Iqbal, di menit ke-75 menjadi penentu berakhirnya mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938. Meski tampil cukup berani dan mampu menciptakan sejumlah peluang, Indonesia gagal menembus pertahanan rapat Irak.
Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Indonesia di grup B, setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Arab Saudi. Dengan dua kekalahan tersebut, Indonesia terbenam di dasar klasemen tanpa poin, sekaligus memastikan langkah mereka terhenti di babak keempat. Bagi Erick Thohir, ini bukan kali pertama ia menghadapi kegagalan bersama pelatih asal Belanda. Saat menjadi presiden Inter Milan pada 2016, Erick juga mempercayakan timnya kepada Frank de Boer. Namun kerjasama itu berakhir pahit. De Boer dipecat setelah hanya memimpin 85 hari akibat rentetan hasil buruk di Serie A. Kini, 7 tahun berselang, skenario serupa terulang di timnas Indonesia. Patrick Kluivert, legenda Belanda yang datang dengan reputasi besar, juga gagal memenuhi ekspektasi publik. Harapan tinggi untuk membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia justru berujung kekecewaan. Padahal, langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai dengan penuh optimisme. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Garuda tampil perkasa menyingkirkan Brunei Darussalam di babak pertama dengan agregat besar. Setelah itu, Indonesia menunjukkan performa menjanjikan di babak kedua, menyingkirkan Vietnam dan Filipina, hingga melangkah ke babak ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, drama pecah setelah Shin Tae-yong tidak diperpanjang kontraknya oleh PSSI. Keputusan itu memicu kontroversi besar, dan federasi menunjuk Patrick Kluivert sebagai suksesor. Di bawah Kluivert, Indonesia mencoba meneruskan momentum, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Strategi baru belum mampu diadaptasi dengan cepat, dan dua kekalahan di babak keempat langsung menutup semua peluang. Setelah kekalahan dari Irak, media sosial Indonesia dipenuhi kritik. Tagar Kluivert out menjadi trending topik nasional. Banyak supporter menilai PSSI terlalu terburu-buru mengganti Shin Tae-yong, yang sebelumnya sukses membawa Indonesia menembus beberapa fase penting di kualifikasi. Kritik juga diarahkan kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, yang dianggap mengulangi kesalahan serupa seperti saat di Inter Milan, mempercayai proyek besar pada pelatih asal Belanda tanpa mempertimbangkan adaptasi dan karakter tim. Meski gagal di Piala Dunia 2026, Erick Thohir menegaskan bahwa proyek jangka panjang sepak bola Indonesia tidak berhenti di sini. Ia menyebut pengalaman di kualifikasi kali ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan dan memperbaiki konsistensi performa tim nasional. Namun, desakan publik terhadap evaluasi total di tubuh PSSI, termasuk masa depan Patrick Kluivert, semakin kuat. Banyak yang menilai perubahan pelatih bukan solusi instan, melainkan cerminan masalah struktural yang lebih dalam. Kisah Erick Thohir bersama pelatih Belanda kini membentuk pola yang tak bisa diabaikan. Baik di Inter Milan maupun di PSSI, kolaborasi itu selalu berakhir dengan hasil mengecewakan. Jika dulu Frank de Boer gagal mengangkat performa Inter di Serie A, kini Patrick Kluivert gagal membawa Indonesia terbang lebih tinggi di pentas internasional. Sama-sama datang dengan reputasi besar, sama-sama pulang dengan hasil pahit. Mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 memang harus tertunda. Namun perjalanan panjang dari kemenangan atas Brunei hingga perjuangan sengit di Jeddah membuktikan bahwa timnas Garuda sudah berada di jalur yang lebih baik. Kini, tantangannya bukan sekadar mencari pelatih baru, tapi menemukan arah yang konsisten agar mimpi ke Piala Dunia tak terus berulang sebagai kisah yang berakhir di tengah jalan.